Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memberikan materi tentang perubahan kurs dari mata kuliah akuntansi internasional dengan dosen pengampu Ibu Rida Ristiana. Kami dari kelompok 6 terdiri dari Mita Bambang Satria, saya sendiri Rika Eka Putra, kemudian ada Makna Amalia, dan Jamaluddin Permadi. Dalam perubahan kurs terdapat 4 sub materi yang akan kita jelaskan. Yang pertama ada pasar falas dan kurs, kemudian ada exposure falas, kemudian akuntansi untuk fluktuasi kurs, dan IAS tentang transaksi falas. Yang pertama yaitu pasar falas dan kurs. Adalah sebuah pasar atau tempat pertemuan di mana individu, perusahaan, dan kalangan perbankan mengadakan jual beli mata uang dari berbagai negara atau valuta-valuta asing. Tidak memiliki suatu bentuk fisik yang pasti, karena pengertiannya memang lebih mengacu pada kegiatan daripada lokasi fisik, seperti pengertian pasar tradisional. Contoh pasar falas yang memperdagangkan dolar Amerika Serikat mencakup berbagai tempat yang tersebar di berbagai penjuru dunia, yaitu London, Paris, Zurich, Frankfurt, Singapura, Jakarta, Hong Kong, Tokyo, dan New York. Di tempat-tempat itulah dolar Amerika Serikat dibeli dan dijual serta berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Di pasar-pasar itu pula dolar Amerika Serikat ditukarkan dengan berbagai macam valuta asing. Pusat-pusat moneter yang tersebar di berbagai penjuru dunia itu disatukan oleh jaringan, telepon, dan komputer, sehingga membentuk suatu pasar global tunggal yang berfungsi selama 24 jam. Satu pasar senantiasa menjalin hubungan dengan pasar yang lain, sehingga terciptalah suatu pasar valuta asing internasional yang tunggal. Kemudian di sini ada fungsi-fungsi pasar valuta asing. Yang pertama sebagai tempat transfer dana atau daya beli. Transfer atau perpindahan dana biasanya dilangsungkan melalui proses elektronik, di mana setiap transaksi diinstruksikan melalui jaringan kabel elektronik, bukan melalui pos. Kemudian melalui jaringan elektronik itulah sebuah bank domestik memberikan instruksi kepada salah satu bank koresponden yang berada di salah satu pusat moneter di luar negeri untuk membayarkan sejumlah uang dalam satuan mata uang lokal kepada seseorang atau perusahaan atau memasukkannya ke rekening tertentu. Permintaan terhadap mata uang dari negara lain atau valuta asing muncul karena banyak orang yang mengadakan transaksi di luar negaranya sendiri, atau mengadakan transaksi ekonomi dengan pihak asing, sehingga dengan sendirinya ia memerlukan mata uang yang berlaku di negara di mana ia berada pada saat itu, atau mata uang yang digunakan oleh mitra bisnisnya. Kemudian, sebagai tempat transfer dana atau daya beli. Contoh, ada sebuah perusahaan Indonesia yang mengekspor produknya ke Malaysia. Perusahaan Indonesia itu bersedia menerima pembayaran dalam ringgit, karena nantinya ia akan menggunakan ringgit yang diterimanya. Maka untuk membeli produk tertentu dari Malaysia, jika ternyata perusahaan Indonesia tadi tidak membutuhkan sesuatu dari Malaysia, maka ia bisa mengeluarkan ringgit yang diterimanya menjadi rupiah melalui perantara bank komersil. Lalu bank tersebut akan menukarkan atau menjual ringgit itu menjadi rupiah kepada pihak lain yang mempunyai rupiah sekaligus membutuhkan ringgit. Dalam contoh tersebut, bank komersil tersebut beroperasi sebagai lembaga clearing atau clearing house. Dengan adanya fungsi clearing, maka proses pertukaran mata uang menjadi lebih mudah dan ringkas. Kemudian kemudian pasar valuta dan kurs sebagai fungsi kredit, yaitu pasar falas juga menyediakan kredit atau pinjaman untuk membiayai berbagai transaksi internasional. Kredit tersebut diperlukan apabila produk yang diperjualbelikan sudah ada di tempat transit atau memberikan kesempatan bagi pihak pembeli produk tersebut untuk menjual terlebih dahulu, sehingga ia bisa melakukan kegiatan perdagangan sekalipun tidak didukung oleh uang tunai. Kemudian dengan adanya kredit, pihak penjual pertama akan memperoleh pembayaran dari pihak bank, sedangkan bank akan memperoleh pembayaran lain sebagai gantinya dari pihak pembeli setelah pembeli itu berhasil menjual
produk yang baru dibelinya dari pihak lain. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Mita Bambang Satria. Waktu dan layar dipersilahkan. Ya, saya mulai. Di sini ada sumber fasilitas pemagaran resiko kurs atau BERGI dan wahana spekulasi falas. Transaksi spekulatif dan transaksi yang dilakukan dalam rangka menghindari resiko kurs, yang merupakan dua transaksi terbesar berikutnya dalam perdagangan falas dunia. Pelaku pasar valuta asing. 1. Para pengguna langsung falas tradisional, yaitu para importir, eksportir, turis, dan investor yang melakukan penukaran mata uang domestik mereka menjadikan mata uang valuta asing untuk membayar transaksi internasional yang dilakukan, serta para pedagang dan spekulan mata uang, yaitu orang-orang, manajer investasi, atau pejabat keuangan perusahaan yang sengaja memperdagangkan mata uang tertentu yang diperkirakan nilainya akan meningkat dan menjualnya pada saat nilainya sudah meningkat. 2. Bank-bank komersial yang menjual dan membeli mata uang dari dan kepada para pengguna tradisional falas serta para pedagang dan spekulan. 3. Pialang, yakni badan-badan usaha yang mengatur transaksi jual beli falas senilai 1 juta US dollar atau lebih antara satu bank komersial dengan bank-bank lainnya. 4. Yang setiap saat dapat melancarkan intervensi terhadap pasar falas dalam rangka mempengaruhi nilai mata uang nasionalnya bila dibandingkan dengan nilai mata uang dari negara lain. Exposure falas merupakan sebuah ukuran terhadap potensi perubahan profitabilitas, arus kas, dan nilai sebuah perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kurs. Manajemen keuangan yang sehat menuntut bahwa exposure kas dimonitor dan dikelola untuk memaksimalkan profitabilitas, arus kas, dan nilai pasar perusahaan. Exposure falas secara konvensional diklasifikasi menjadi 3 tipe, yaitu exposure translasi dan exposure akuntansi, exposure transaksi, dan exposure ekonomi atau exposure operasi. Exposure translasi disebut juga exposure akuntansi, timbul karena laporan keuangan perusahaan afiliasi asing yang didenominasi dalam falas harus didenominasi ulang ke dalam valuta keuangan induk agar dapat disusun laporan keuangan konsolidan. Proses akuntansi ini mengacu pada transaksi dan oleh karena itu mengacu pada exposure translasi. Exposure translasi didefinisi sebagai potensi meningkatkan atau penurunan nilai bersih perusahaan induk dan laba bersih yang dilaporkannya. Ini disebabkan oleh fluktuasi kurs sejak tanggal laporan keuangan konsolidan periode sebelumnya. Meskipun tujuan utama transaksi adalah untuk menyusun laporan keuangan konsolidan, translasi juga membantu dalam mengevaluasi kinerja semua afiliasi dimanapun dan mengubah angka-angka laporan ke dalam sebuah valuta umum, yaitu valuta perusahaan induk. Karena setiap alat mengukur dapat membantu perbandingan penggunaan valuta perusahaan induk adalah paling tepat karena mayoritas pemegang saham perusahaan biasanya berada di negara-negara perusahaan induk, dan karena itu menuntut bahwa kinerja diukur dalam valuta negara mereka. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mentranslasi falas, tetapi perlu ditegaskan bahwa translasi adalah murni isu akuntansi dan timbul karena kebutuhan untuk menyusun laporan keuangan konsolidan. Exposure transaksi berkaitan dengan sensitivitas arus kas kontraktual. Perusahaan yang dinyatakan dalam falas terhadap perusahaan yang diukur dalam valuta domestik. Perusahaan tersebut laba atau agi luar biasa, gain or losses yang timbul dari penyesuaian terhadap kewajiban-kewajiban, dan klaim-klaim yang ada dinyatakan dalam falas. Exposure transaksi dapat timbul karena transaksi berikut. 1. Membeli atau menjual barang atau jasa secara kredit yang harganya
secara kesepakatan dinyatakan dalam falas. 2. Meminjam atau meminjamkan dana dalam falas. 3. Terikat dalam kontrak untuk membeli atau menjual falas pada tanggal tertentu di masa mendatang. Atau 4. Transaksi ekonomi lain untuk memperoleh aset atau mendapatkan utang yang dinyatakan dalam falas. Sebuah eksposur transaksi yang sederhana adalah eksposur yang timbul karena perusahaan membeli atau menjual barang atau jasa secara kredit yang didenominasi dalam falas. Potensi fluktuasi kurs antara saat jadi transaksi dan saat menyelesaikan faktur adalah eksposur transaksi. Eksposur transaksi total terdiri dari atau secara berurutan. 1. Eksposur kuotasi adalah mulai dari saat penjual mengutip harga pembeli sampai dengan saat ketika pembeli memesan barang. 2. Backlog exposure mulai dari saat order diterima sampai saat pemesanan dimasukkan ke transportasi pengiriman dan dibuat faktur. Billing exposure mulai saat detik pengiriman sampai pembayaran faktur merupakan periode meskipun ketika exposure tersebut dapat diukur, tapi hanya billing exposure yang dilaporkan ke dalam laporan keuangan. Exposure ekonomi juga dikenal dengan exposure operasi. Operating exposure dapat didefinisi sebagai tingkat sejauh di mana nilai perusahaan akan dipengaruhi oleh perubahan kurs yang tidak diharapkan dan diperhitungkan. Perubahan kurs yang diharapkan atau diperhitungkan tidak termasuk dalam definisi exposure ekonomi karena baik manajemen maupun investor seharusnya memperhitungkan informasi ini dalam evaluasi exposure ekonomi. Dalam evaluasi mereka mengenai antisipasi nilai pasar dan hasil operasi. Analisis exposure ekonomi menaksir dampak perubahan kurs di masa mendatang terhadap operasi perusahaan dan posisi kompetitifnya terhadap perusahaan-perusahaan lain. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang dapat diambil perusahaan untuk meningkatkan atau mempertahankan perusahaan tersebut dalam perubahan kurs yang tidak diduga. Exposure ekonomi dapat mempunyai ramifikasi yang jauh lebih serius pada kesehatan keuangan jangka panjang sebuah perusahaan daripada perubahan disebabkan oleh exposure transaksi maupun exposure transaksi, tetapi disebabkan oleh exposure translasi atau exposure transaksi. Tetapi exposure ekonomi bersifat subjektif karena tidak ada kepastian yang lebih besar dari variabel ekonomi dalam jangka panjang. Perencanaan untuk exposure ekonomi melibatkan seluruh organisasi, tidak seperti exposure translasi dan exposure transaksi yang hanya melibatkan bendahara dan manajer akuntansi, karena exposure ekonomi mempengaruhi interaksi strategi-strategi yang benar-benar meliputi seluruh bidang fungsional perusahaan, yaitu akuntansi, keuangan, marketing, personal, dan produksi. Terima kasih. Kemudian saya akan memaparkan materi yang selanjutnya, yaitu akuntansi untuk fluktuasi kurs. Perusahaan yang terlibat dalam bisnis global menghadapi risiko terjadinya laba ataupun rugi dari fluktuasi kurs. Akan tetapi untuk memahami hal tersebut, ada manfaatnya untuk membedakan antara transaksi asing dan transaksi falas, karena tidak setiap transaksi asing dinyatakan dalam falas. Contoh suatu perusahaan Indonesia yang mengekspor barangnya ke perusahaan di Amerika Serikat dengan didominasi dolar, maka perusahaan Indonesia tersebut melaksanakan sebuah transaksi falas dan menghadapi exposure transaksi. Tetapi sebaliknya perusahaan Amerika Serikat tersebut tidak melakukan transaksi falas, meskipun terlibat dalam transaksi asing karena fakturnya dinyatakan dalam valuta sendiri. Transaksi falas, yaitu dalam transaksi falas, salah satu isu akuntansinya adalah berkaitan dengan bagaimana transaksi tersebut harus dicatat dalam melaporkan valuta pada tanggal terjadinya transaksi.
Dan pada saat penyelesaian dalam transaksi tunai, terdapat persetujuan umum bahwa transaksi harus dicatat dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi atau spot exchange rate. Jika tidak diberikan termin kredit, maka tidak akan ada isu-isu akuntansi yang lain dalam pencatatan transaksi falas tersebut. Tetapi dalam peristiwa transaksi kredit ada dua lagi isu akuntansi yang muncul. Salah satunya adalah bagaimana melaporkan penyesuaian kurs pada tanggal pelaporan keuangan. Kurs falas pada tanggal tersebut sangat mungkin atau probable berbeda dengan kurs pada tanggal transaksi, penjualan ataupun pembelian. Berkenan dengan pertanyaan ini ada dua pandangan mengenai apakah transaksi harus dianggap sebagai sebuah transaksi tunggal atau dua buah transaksi yang akan dibahas berikut ini. Transaksi kredit dapat dua pendekatan. Pendekatan pertama, transaksi tunggal, yaitu dalam pendekatan transaksi tunggal ataupun single transaction approach, pandangan yang digunakan adalah bahwa hanya akan ada satu transaksi ekonomi yang dicatat, yaitu transaksi penjualan atau pembelian. Dalam pendekatan transaksi tunggal, pelunasan utang ataupun penerimaan dalam pelunasan piutang falas dianggap sebagai bagian esensial dari transaksi ekonomi untuk menjual atau membeli barang atau jasa. Yang kedua, pendekatan transaksi ganda. Di dalam pendekatan transaksi ganda atau two transaction approach, utang ataupun piutang falas sebuah perusahaan dipandang sebagai sebuah transaksi kedua yang berbeda atau terpisah dari transaksi asli yang berupa pembelian atau penjualan barang atau jasa. Ilustrasi contoh pendekatan tunggal. Adapun sebuah perusahaan di Indonesia pada 20 April 2015 menjual barang secara kredit dalam valuta asing dengan nominal 1.000 US dollar dan pada saat itu kurs seharga Rp15.000 per US dollar. Sedangkan pembayaran dilakukan 30 Juni 2015 ketika kurs dengan nominal Rp15.700 per US dollar. Dalam pendekatan ini, ayat-ayat jurnal yang dicatat pada buku perusahaan Indonesia berdasarkan contoh tersebut sebagai berikut. Ayat jurnal yang dibuat pada 30 Juni 2015, yaitu debit piutang usaha Rp15 juta, pendapatan kredit Rp15 juta. Sedangkan ayat jurnal yang dibuat pada 30 Juni 2015 saat penerimaan pelunasan piutang. Adapun kas debit Rp15.700.000, pendapatan kredit Rp700.000 dan piutang usaha kredit Rp15 juta. Dari ayat jurnal tersebut terlihat bahwa tidak ada pengakuan keuntungan dari perubahan kurs falas sebesar Rp700.000. Mungkin asumsi yang mendasari pendekatan transaksi tunggal adalah bahwa perusahaan Indonesia tersebut sudah memperkirakan dan mengantisipasi bahwa pada tanggal penyelesaian akan mendapatkan Rp15.700.000. Contoh pendekatan ganda yaitu ayat jurnal pada 20 April 2015 saat transaksi penjualan itu piutang usaha Rp15 juta, pendapatan Rp15 juta. Ayat jurnal pada saat penyelesaian kas Rp15.700.000, laba falas Rp700.000 dan piutang usaha Rp15 juta. Translasi falas. Adapun 4 metode utama untuk mentranslasi falas, yaitu metode tingkat sekarang, current rate method. Metode non-current, metode moneter atau non-moneter, dan metode temporal atau temporal method, Choi dan Mac 2008. Karena metode-metode ini mengatur pemilihan kurs yang digunakan untuk translasi. Lebih dahulu perlu diketahui definisi tentang kurs-kurs yang berbeda-beda. Kurs berjalan atau current rate secara harfiah berarti kurs yang berjalan atau yang sedang berlaku. Kurs berjalan pada tanggal pelaporan keuangan adalah kurs yang berlaku pada tanggal neraca.
Kurs historis atau historical rate adalah kurs yang terjadi pada tanggal di mana transaksi tertentu terjadi. Kurs rata atau average rate adalah rata berbobot atau weighted average dari kurs-kurs yang terjadi selama periode di mana laporan-laporan keuangan disusun. 4 macam translasi falas. Pertama, metode current rate. Di dalam metode ini, semua item neraca atau kecuali modal pemilik ditranslasi pada kurs sekarang atau tanggal neraca akun-akun. Modal saham dan agio modal saham ditranslasi berdasarkan kurs historis, yaitu kurs pada tanggal saham diterbitkan. Kedua, metode temporal. Di dalam metode ini, basis pengukuran aset ataupun kewajiban metode besarnya kurs yang digunakan dalam translasi, karena itu akun-akun moneter seperti kas, piutang, dan utang ditransaksi pada tarif kurs sekarang. Empat, metode moneter atau non-moneter. Di dalam metode ini, semua item moneter seperti kas, utang, dan piutang pada neraca sebuah perusahaan anak di luar negeri ditransaksi pada tarif kurs sekarang, karena metode ini berpersepsi bahwa item-item tersebut terpengaruh oleh risiko kurs. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Magna Amalia. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Selanjutnya saya akan memaparkan pokok pembahasan yang terakhir dari materi perubahan kurs, yaitu IAS tentang transaksi falas. Menurut PSAK 10, pengaruh perubahan kurs valuta asing, tujuan dari pernyataan ini menjelaskan bagaimana memasukkan transaksi dalam valuta asing dan kegiatan usaha luar negeri ke dalam laporan keuangan entitas dan bagaimana menjabarkan laporan keuangan ke dalam mata uang penyajian. Pernyataan ini diterapkan pada, yang pertama, akuntansi transaksi dan saldo dalam valuta asing, kecuali transaksi dan saldo derivatif yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 55, instrumen keuangan, pengukuran, dan pengakuan. Yang kedua, penjabaran hasil dan posisi keuangan dari kegiatan usaha luar negeri yang termasuk dalam laporan keuangan entitas dengan cara konsolidasi atau metode ekuitas, dan penjabaran hasil dan posisi keuangan suatu entitas ke dalam mata uang penyajian. Pada pengakuan awal, transaksi valuta asing dicatat dalam mata uang fungsional. Jumlah valuta asing dihitung ke dalam mata uang fungsional dengan kurs spot antara mata uang fungsional dan valuta asing pada tanggal transaksi, pada akhir setiap periode pelaporan. Yang pertama, pos moneter valuta asing dijabarkan menggunakan kurs penutup. Yang kedua, pos non-moneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Dan yang ketiga, pos non-moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar diukur. Entitas mengungkapkan A. Jumlah selisih kurs yang diakui dalam laba rugi, kecuali untuk selisih kurs yang timbul pada instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan PSAK 55, instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran. Dan yang kedua, selisih kurs neto yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang diakumulasikan ke dalam komponen ekuitas yang terpisah, serta rekonsiliasi selisih kurs tersebut pada awal dan akhir periode. Perbedaan moneter dan non-moneter. Perbedaan nilai tukar saat menyelesaikan transaksi mata uang asing atau saat dijabarkan di akhir periode menghasilkan selisih untuk pos moneter. Hal tersebut harus dilaporkan dalam laba rugi periode berjalan. Apabila selisih nilai tukar tersebut merupakan pos moneter yang jadi bagian dari investasi neto sesuai kegiatan usaha luar negeri atau forex operation, jumlah tersebut diakui dalam laba rugi dalam laporan keuangan terpisah dari entitas pelaporan atau laporan keuangan individual terpisah dari entitas pelaporan atau laporan keuangan individual dari kegiatan usaha luar negeri. Yang mana yang tepat? Pada kasus hubungan dengan forex operation adalah induk anak diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan baru dimasukkan ke dalam laba rugi ketika terjadi pelepasan investasi neto.
non-moneter. Pada kondisi terjadinya selisih pada pos non-moneter, mengikuti bagaimana laba atau rugi atas pos non-moneter tersebut diakui, yaitu diakui di pendapatan komprehensif lain atau diakui dalam laba rugi. Mengungkapkan, jumlah selisih nilai tukar yang diakui di laba rugi, selisih nilai tukar di pendapatan komprehensif lain apabila fungsional berbeda dengan reporting currency, serta metode yang digunakan untuk menjabarkan serta pernyataan bahwa metode yang dipakai taat dengan SAK apabila terdapat perubahan fungsional currency. Demikian pemaparan materi dari kelompok 6. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf apabila ada pemaparan materi yang kurang jelas atau kurang dapat dimengerti. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.